warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Geografi yang beranggotakan saya, Ika Wulansari, nomor absen 18. Saya Arya Dani Aura Edwes, nomor absen 3. Saya Ridwan Jabarisi, nomor absen 30. Kami akan mempresentasikan tentang negara Malaysia dan kerjasama, yaitu WTO. Selamat menyaksikan. Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang letaknya sangat strategis dan memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Negara ini dikenal sebagai negara multikultural karena penduduknya terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan secara harmonis. Selain itu, Malaysia juga mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Melalui pembahasan ini, kita akan mempelajari gambaran umum negara Malaysia, mulai dari letak negaranya, kondisi alamnya, dan potensi dari sumber daya alam hingga sumber daya manusianya. Letak negara Malaysia. Secara astronomis, Malaysia terletak antara 1 derajat lintang utara hingga 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur hingga 120 derajat bujur timur. Negara jiran ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Koordinatnya sedikit berbeda. Malaysia Barat sekitar 1 derajat lintang utara hingga 6,9 derajat lintang utara, 99,6 derajat bujur timur hingga 104,8 derajat bujur timur, dan Malaysia Timur sekitar 0,8 derajat lintang utara hingga 8,2 derajat lintang utara, 109,2 derajat bujur timur hingga 119,4 derajat bujur timur. Secara geologis, wilayah Malaysia Barat termasuk deretan pegunungan Mediterania, pegunungan-pegunungan rendah yang tidak termasuk gunung berapi, serta tutupan yang didominasi oleh hutan dan tanaman karet. Selain itu, Malaysia Barat juga terdiri atas banyak sungai dan dataran yang tanahnya berjenis aluvial. Untuk wilayah Malaysia Timur mempunyai kondisi geologis yang hampir homogen dengan Malaysia Barat, yaitu mencakup gunung dan hutan. Selain itu, Malaysia Timur masuk pada deretan Sirkum Pasifik dengan puncak gunung tertinggi di Malaysia, yaitu Gunung Kinabalu. Sesuai letaknya yang berada di dekat ekuator, Malaysia beriklim tropis dengan kelembapan udara yang tinggi dan cenderung panas. Suhu tahunan berkisar 24-35 derajat Celcius dengan rata-rata curah hujan sekitar 2000-2500 mm per tahun. Curah hujan tinggi terdapat di wilayah utara dan barat. Iklim yang demikian disebabkan oleh awan monsun yang bergerak ke arah wilayah tersebut, serta kelembabannya yang tinggi saat menjangkau daerah yang lebih jauh. Pada bulan Juni sampai September berlangsung musim kemarau, sedangkan bulan Desember sampai Maret berlangsung musim hujan. Secara geografis, Malaysia terletak di jantung Asia Tenggara, terdiri dari 2 wilayah utama yang dipisahkan Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia Barat atau Semenanjung Malaya berbatasan dengan Thailand dan Singapura, serta Malaysia Timur berada di Pulau Kalimantan berbatasan dengan Indonesia dan Brunei Darussalam, dekat dengan garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Malaysia dikelilingi perairan oleh Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Laut Sulu. Potensi sumber daya alam. Bidang perkebunan. Malaysia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar di bidang perkebunan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Malaysia yang beriklim tropis, memiliki curah hujan tinggi, serta tanah yang subur. Faktor-faktor tersebut
sangat cocok untuk pengembangan berbagai tanaman perkebunan. Komoditas perkebunan utama Malaysia adalah kelapa sawit. Malaysia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kelapa sawit menjadi komoditas unggulan karena hasilnya digunakan dalam berbagai industri, seperti minyak goreng, makanan, kosmetik, dan bahan bakar bio. Perkebunan kelapa sawit banyak terdapat di semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Selain kelapa sawit, Malaysia juga memiliki perkebunan karet yang luas. Karet merupakan komoditas penting yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, seperti pembuatan ban, sarung tangan medis, dan alat kesehatan lainnya. Perkebunan karet telah lama menjadi sumber pendapatan masyarakat dan negara Malaysia. Komoditas perkebunan lainnya meliputi teh, kakao, dan lada. Tanaman teh banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi seperti Cameron Highlands, sedangkan kakao dan lada ditanam di beberapa wilayah Malaysia Timur. Hasil perkebunan tersebut berkontribusi terhadap ekspor dan perekonomian nasional. Bidang pertanian. Salah satu hasil pertanian utama Malaysia adalah padi. Padi ditanam di beberapa wilayah seperti Kedah, Perlis, dan Perak, yang dikenal sebagai lumbung padi Malaysia. Hasil pertanian padi berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk Malaysia. Selain padi, Malaysia juga menghasilkan berbagai buah-buahan tropis seperti durian, mangga, pisang, nanas, dan rambutan. Buah-buahan ini tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke negara lain. Daerah seperti Johor dan Pahang menjadi pusat pengembangan pertanian buah-buahan. Malaysia juga mengembangkan pertanian sayur-sayuran, terutama di daerah dataran tinggi, seperti Cameron Highlands. Sayuran seperti kubis, wortel, tomat, dan selada banyak dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Bidang pariwisata. Letaknya yang strategis di Asia Tenggara serta kondisi alam yang beragam menjadikan Malaysia sebagai salah satu tujuan wisata yang menarik. Negara ini memiliki keindahan alam, keanekaragaman hayati, serta budaya yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu potensi utama pariwisata Malaysia adalah wisata alam, seperti pantai, pegunungan, dan objek wisata buatan. Pulau Langkawi, Pulau Tioman, dan Pulau Redang terkenal dengan pantai yang indah, air laut yang jernih, serta terumbu karang yang menarik untuk kegiatan snorkeling dan diving. Ada pula Gunung Kinabalu di Sabah, air terjun Kota Tinggi di Johor, Pantai Tanjung Aru di Sabah, dan objek wisata buatan yang diminati oleh wisatawan seperti Baitul Caves di Selangor dan Menara Kembar yang menjadi ciri khas Malaysia. Selain itu, Malaysia juga memiliki hutan hujan tropis yang luas, terutama di wilayah Sabah dan Sarawak. Hutan ini menjadi habitat berbagai flora dan fauna langka, seperti orangutan dan bekantan. Kawasan ini dikembangkan sebagai wisata ekowisata dan taman nasional, seperti Taman Negara dan Taman Nasional Kinabalu. Bidang kelautan. Salah satu potensi utama kelautan Malaysia adalah perikanan laut. Perairan Malaysia kaya akan berbagai jenis ikan, seperti tuna, tenggiri, sarden, dan udang.
Hasil laut ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta menjadi komoditas ekspor yang bernilai ekonomi tinggi. Selain perikanan, Malaysia juga memiliki potensi terumbu karang dan ekosistem laut yang beragam. Terumbu karang berperan penting sebagai habitat biota laut dan juga dikembangkan sebagai objek wisata bahari. Potensi kelautan lainnya adalah rumput laut yang dibudidayakan terutama di wilayah Sabah. Rumput laut dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Budidaya rumput laut juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat pesisir. Malaysia juga memiliki potensi transportasi laut dan pelabuhan karena berada di jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka. Hal ini mendukung kegiatan perdagangan dan ekonomi. Bidang kehutanan. Malaysia memiliki potensi sumber daya alam yang besar di bidang kehutanan. Hal ini karena Malaysia memiliki hutan hujan tropis yang luas, terutama di wilayah Sabah dan Sarawak. Hutan-hutan tersebut merupakan salah satu yang tertua di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Potensi utama kehutanan Malaysia adalah hasil hutan kayu, seperti kayu meranti, cengal, kapur, dan keruing. Kayu-kayu ini banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan, furnitur, dan industri kayu olahan. Hasil kehutanan menjadi salah satu komoditas ekspor yang memberikan pemasukan bagi negara. Selain hasil kayu, hutan Malaysia juga menghasilkan hasil hutan non-kayu seperti rotan, damar, getah, dan tanaman obat. Hasil hutan non-kayu memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan tanpa merusak kelestarian hutan. Sumber daya manusia. 1. Di bidang ekonomi. Selain kaya akan sumber daya alam, Malaysia juga memiliki potensi sumber daya manusia atau SDM yang cukup besar di bidang ekonomi. SDM ini mencakup tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan berpendidikan, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Tenaga kerja di Malaysia tersebar di berbagai sektor ekonomi, seperti industri manufaktur, perbankan dan keuangan, teknologi informasi, serta pariwisata. Keberadaan tenaga kerja yang terampil dan kompeten membuat Malaysia mampu menarik investasi asing dan menjadi salah satu negara dengan perekonomian berkembang di Asia Tenggara. Selain itu, pemerintah Malaysia juga fokus pada pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, termasuk di sektor teknologi dan industri kreatif. Hal ini memungkinkan SDM Malaysia beradaptasi dengan kebutuhan pasar global dan mendorong inovasi dalam dunia usaha. 2. Di bidang sosial budaya. Malaysia memiliki sumber daya manusia yang sangat potensial dalam di bidang sosial budaya. Keberagaman etnis, agama, dan tradisi budaya yang ada di Malaysia memberikan kontribusi besar terhadap dinamika sosial dan kehidupan budaya negara. Potensi ini dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari berpendidikan, kreativitas, hingga harmonisasi sosial. Berikut adalah beberapa potensi utama sumber daya manusia Malaysia di bidang sosial budaya. 1. Keberagaman etnis dan budaya. Malaysia dihuni oleh berbagai kelompok etnis seperti Melayu, Cina, India,
serta berbagai suku pribumi yang membuat negara ini sangat kaya akan tradisi dan budaya. Potensi SDM di bidang budaya tercermin pada kemampuan mereka untuk mengelola dan merayakan keberagaman sosial ini secara damai, seperti terlihat dalam perayaan Hari Raya Deepavali, Tahun Baru Cina. 2. Pendidikan dan pengembangan budaya. Malaysia memiliki sistem pendidikan yang mendukung pengembangan wawasan budaya dan kreativitas siswa melalui kurikulum yang memperkenalkan sejarah dan warisan budaya Malaysia. Banyak program pendidikan yang mendukung pengembangan budaya seperti pelatih seni tradisional, musik, tari, dan kerajinan tangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Universitas dari lembaga pendidikan di Malaysia juga menghasilkan banyak ahli di bidang kebudayaan seni yang berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya nasional. 3. Kreativitas dalam seni dan kerajinan. Malaysia memiliki banyak seniman dan pengrajin yang menghasilkan produk budaya unik seperti batik, songket, dan keris, yang bukan hanya menjadi identitas budaya tetapi juga komoditas ekonomi yang berperdagangan. Potensi SDM dalam bidang seni tradisional dan kontemporer Malaysia sangat tinggi, dengan seni rupa, teater, film, dan musik yang mendapat pengakuan internasional. 4. Pengelolaan dan pelestarian budaya. Sumber daya manusia di bidang sosial budaya juga berperan besar dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya. Pemerintah dan berbagai lembaga budaya mengadakan program konservasi untuk melestarikan tradisi, bahasa, dan adat istiadat. Malaysia juga memiliki banyak pusat kebudayaan yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kekayaan budaya serta mengembangkan pariwisata budaya yang berkelanjutan. 3. Di bidang politik. Sumber daya manusia atau SDM Malaysia di bidang politik merupakan aset penting bagi negara dalam mengelola pemerintah, menjaga stabilitas, dan membangun demokrasi yang sehat. SDM politik Malaysia memiliki potensi yang tercermin dari partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola pemerintahan. Berikut ini adalah aspek potensi tersebut. 1. Kepemimpinan yang terlatih. Malaysia memiliki tokoh politik berpengalaman di tingkat nasional dan lokal. SDM politik dilatih melalui partai politik, parlemen, dan program kepemimpinan untuk mengelola kebijakan publik dan pembangunan negara. 2. Partisipasi politik masyarakat. Masyarakat Malaysia aktif dalam pemilihan umum, baik tingkat nasional maupun daerah. Partisipasi aktif masyarakat menunjukkan SDM yang sadar akan hak dan kewajiban politik mereka, serta berperan dalam menjaga demokrasi dan stabilitas politik negara. 3. Keberagaman politik dan multikulturalisme. Malaysia memiliki masyarakat multietnis dan multikultural, sehingga SDM politik harus mampu memperjuangkan kepentingan berbagai kelompok secara adil. Hal ini mendorong lahirnya kepemimpinan inklusif mampu bekerjasama lintas etnis
dan menjaga harmoni sosial dalam proses politik. 4. Pendidikan politik dan kesadaran demokrasi. Pemerintah dan lembaga pendidikan meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan kepemimpinan. SDM politik yang terdidik mampu memahami mekanisme pemerintahan, undang-undang, dan peran masyarakat dalam pembangunan negara.